Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Riani dengan NIM 1713060222 dalam mata kuliah Kewirausahaan Eksya'a dengan dosen pembimbing Ibu William Meta SEI MM. Baiklah, pada studi kasus ketiga, kita akan berbicara tentang bisnis model kanvas. Di sini kita akan membuat sebuah model bisnis kanvas dan mendeskripsikan dari model bisnis kanvas tersebut. Kita akan melihat bentuk dari model bisnis kanvas rumah masker. Seperti itulah bentuk dari model bisnis kanvas rumah masker. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan atau menjelaskan dari model kanvas rumah masker ini. Nah, di sini kita akan membahas siapa saja orang yang mendukung dari proses produksi rumah masker ini. Nah, itu yang pertama ada supplier. Di sini supplier kita adalah Tailor, di mana di sini kita bekerja sama dalam proses mendapatkan bahan baku, di mana Tailor di sini adalah sebagai penyedia bahan baku atau bahan produk kita. Yang kedua yaitu toko plastik, di mana di sini kita bekerja sama dalam proses penyediaan plastik. Plastik ini digunakan untuk proses packaging agar lebih menarik dan bersih ketika produk kita sampai ke konsumen. Nah, yang ketiga itu distributor. Di sini distributor kita adalah toko aksesoris, di mana kita bekerja sama dalam proses penjualan produk rumah masker. Di sini kita menjual produk ke toko aksesoris agar produk kita itu lebih dekat kepada konsumen. Yang selanjutnya itu reseller, di mana di sini kita akan melakukan open reseller untuk memperluas jaringan kita agar produk kita itu dapat lebih dekat dengan konsumen. Nah, yang selanjutnya itu kurir, di mana di sini apabila ada pesanan dari luar kota atau luar daerah, kita bisa menggunakan jasa kurir ini seperti JNT atau Tiki agar produk kita ini bisa sampai ke luar daerah dan konsumen kita semakin luas. Dan apabila ada pesanan dari misalnya Pasaman Barat, di mana kan rumah masker ini berada di Pasaman Barat, dan apabila ada pesanan dari Pasaman Barat, itu bisa kita antarkan secara langsung tanpa menggunakan jasa kurir. Pada poin kedua ini, kita akan membahas tentang aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi ini. Nah, yang pertama itu tentunya pengadaan bahan baku atau penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku ini sendiri tentunya setelah saya bahas di poin pertama tadi, itu adanya bentuk kerjasama dengan Tailor untuk mendapatkan bahan baku. Tentunya bahan baku kita adalah bahan baku bahan kain sisa atau bahan kain perca. Tentunya dalam proses pengolahan bahan kain sisa ini bukanlah hal mudah, maka kita perlu kita adakan pelatihan agar proses produksi itu tidak memakan waktu yang banyak. Dan untuk proses produksinya kita melakukan promosi produk itu secara offline dan online, di mana di sini kita menggunakan media sosial untuk secara online-nya, dan offline-nya itu kita bisa bekerja sama dengan toko aksesoris dan toko-toko lainnya, dan kita juga akan menjualkannya secara langsung di daerah sekitar kita. Nah, untuk distribusinya untuk saat ini karena kan adanya penyebaran virus COVID-19, maka kita sangat membutuhkan jasa dari kurir ini untuk mengantar produk kita ini sampai ke konsumen. Dan sangat penting untuk melakukan pencatatan penjualan, di mana kita melakukan pencatatan penjualan itu dalam jangka 1 bulan. Maka di akhir bulan itu kita akan tahu bahwa apakah rumah masker ini akan lanjut atau berhenti karena tidak memperoleh keuntungan.
Pada poin ketiga ini kita akan membahas keunggulan dari produk yang dihasilkan rumah masker. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwa masker ini merupakan salah satu alat pelindung pernafasan. Itu keunggulan atau fungsi pertama saat kita menggunakan masker. Nah, tentunya bedanya produk yang dihasilkan rumah masker ini dengan produk perusahaan atau masker-masker lainnya, di mana di sini kita menggunakan bahan kain sisa. Tentunya kita tetap akan menjamin kebersihan dan kualitas dari produk yang kita hasilkan, serta harga yang kita tawarkan itu terjangkau oleh semua kalangan, apalagi kalangan bawah. Poin selanjutnya, bagaimana strategi atau cara kita agar konsumen ini bisa menjadi pelanggan dari rumah masker ini. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan memberikan promo atau diskon di akhir bulan agar konsumen itu akan kembali belanja kepada kita. Nah, yang kedua, memberikan sebuah hadiah. Ketika konsumen itu belanja dalam jumlah yang besar, maka kita akan memberikan hadiah berupa tas yang berbahan kain sisa ini. Nah, yang ketiga tentunya yang paling penting yaitu memberikan pelayanan terbaik. Ketika ada kritik dan saran dari konsumen, maka kita akan jadikan itu sebagai inovasi dari produk yang kita hasilkan. Nah, yang terakhir yaitu inovasi. Kita selalu memberikan inovasi agar konsumen itu tidak bosan atau tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Selanjutnya itu, siapa yang akan membeli produk kita? Siapa target kita? Nah, di sini rumah masker menargetkan yang pertama itu masyarakat yang peduli akan kesehatan. Orang-orang yang mengutamakan kesehatan akan melakukan apapun untuk kesehatannya. Dan orang-orang yang peduli akan kesehatan ini tentunya akan menggunakan masker, apalagi pada saat sekarang ini tentunya akan menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, yang kedua itu masyarakat yang terdampak penyebaran virus COVID-19 ini. Tentunya masyarakat yang terdampak ini tentunya sangat membutuhkan sekali akan masker, di mana masker yang berbahan N95 ini sangat sulit didapatkan pada saat sekarang ini. Tentunya alternatif yang bisa digunakan masyarakat yang terdampak penyebaran COVID ini dengan menggunakan bahan kain. Nah, masyarakat yang selanjutnya itu masyarakat kalangan bawah, di mana pada saat sekarang ini harga masker N95 ataupun masker bahan kain itu harganya saat ini sangatlah tinggi, sehingga masyarakat kalangan bawah menurut saya itu tidak mampu atau tidak bisa memperoleh atau mendapatkan masker ini, sehingga target kita di sini adalah masyarakat kalangan bawah. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan motif polos dan menggunakan bahan polos dan motif. Di sini kita menargetkan laki-laki dan perempuan, sehingga dengan motif polos bisa dipakaikan laki-laki ataupun perempuan, sementara motif berbahan motif itu bisa digunakan pihak perempuan. Tentunya dalam proses suatu bisnis akan ada aset-aset atau alat yang mendukung atau yang menjadi penunjang lancarnya proses produksi suatu produk. Nah, di sini rumah masker memiliki aset-aset yang dapat menunjang dalam proses produksi. Yang pertama yaitu seperti mesin jahit mini portable, gunting, benang, peniti, penjepit, roll press, atau bisa kita menggunakan setrika. Nah, di sini tentunya penunjang lainnya itu berupa karyawan, di mana di sini tentunya kita sangat membutuhkan karyawan dalam proses produksi. Selanjutnya itu modal. Di sini rumah masker menggunakan modalnya sendiri dan juga pinjaman dari kakak kandung, sehingga proses produksi dari rumah masker ini berjalan dengan lancar. Tiga hal yang saya sebutkan tadi ini sangat penting dalam proses produksi, sehingga jika tidak ada ketiga aset ini, maka proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar.
bagaimana produk kita ini agar dikenal atau diketahui atau agar konsumen itu tahu tentang produk kita. Nah, kita bisa menggunakan pertama itu media sosial. Kita bisa menggunakan Instagram dan Facebook dalam proses pengenalan atau promosi produk kepada konsumen sehingga mereka konsumen ini tertarik dan menjadi pelanggan dari rumah masker ini. Nah, yang kedua yaitu toko aksesoris. Di sini kita akan memperluas jaringan kita dengan bekerjasama dalam proses penjualan produk dari rumah masker ini. Hal terpenting lainnya yaitu tentunya kita harus memperhatikan biaya-biaya yang kita keluarkan agar kita dapat menentukan berapa harga yang akan kita jualkan di pasaran dan berapa keuntungan yang kita peroleh. Tentunya di sini kita akan adanya pengeluaran untuk biaya bahan baku, biaya produksi, dan biaya marketing serta biaya gaji karyawan. Yang terpenting yaitu biaya packaging. Nah, packaging ini bertujuan agar konsumen itu tertarik akan produk yang kita tawarkan. Pendapatan yang kita peroleh dari rumah masker ini tentunya dari penjualan produk kita yaitu masker. Nah, jika kita menjualnya secara langsung tanpa perantara, jika kita memproduksi sebanyak 500 lembar masker, maka kita akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.195.000. Akan tetapi jika kita menjual produk kita ini melalui atau kepada toko atau melalui reseller kita, maka dengan memproduksi 500 lembar masker kita akan memperoleh keuntungan sebesar Rp695.000. Seperti itulah bentuk dari model bisnis kanvas dari rumah masker serta penjelasan dari model bisnis kanvas itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.